Jaya menetapkan 6 tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus berupaya menuntaskan masalah hak asasi manusia pada masa lalu secara bijak dan bermartabat. Halo, selamat malam saudara. Klik Indonesia Malam kembali hadir menjumpai Anda Kamis 10 Desember 2020 bersama saya Pamela Safdia. Dan saya Anggi DJ. Saudara, TVRI dan Satgas COVID-19 terus mengingatkan pesan ibu untuk tetap gunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita simak inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap Menteri BUMN Erick Thohir yang beredar adalah hoax. KPK menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat perintah tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap Menteri BUMN Erick Thohir yang beredar adalah palsu. Ketua KPK mengaku tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak pernah membahas kasus itu. Firly mengungkapkan KPK tidak pernah mengeluarkan surat perintah tersebut. Ia menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat jelas palsu dan merupakan pemalsuan. Sementara itu, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah mengonfirmasi ke semua pihak dan benar bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan. KPK mengimbau kepada pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan daerah, dan instansi pemerintah lainnya untuk berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK atau seolah-olah menjadi cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta masyarakat segera melaporkan ke kepolisian apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun. KPK juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK melalui saluran call center 198. Sebelumnya beredar sebuah surat perintah penyidikan KPK tertanggal 2 Desember 2020. Dalam sprindik tersebut dimuat tanda tangan Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri. Surat dikeluarkan untuk melakukan penyidikan terkait kasus pengadaan alat rapid test COVID-19 melalui PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RIN yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha milik negara. Surat itu memberikan kuasa kepada Novel Baswedan dan beberapa penyidik lain untuk menyelidiki perkara tersebut. Selain itu, Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka pada kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan acara akad nikah putri pendiri Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Ke-6 orang tersangka tersebut sebelumnya berstatus sebagai saksi. Tim penyidik Polda Metro Jaya merilis 6 nama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Penetapan 6 nama tersebut dilakukan setelah Polda Metro Jaya merampungkan gelar perkara pada Selasa kemarin. Ke-6 nama yang dirilis tersebut adalah MRS sebagai penyelenggara, HU sebagai ketua panitia, A sekretaris panitia, MS penanggung jawab keamanan, SL penanggung jawab acara, dan HI ketua seksi acara. Sebelumnya ke-6 tersangka itu statusnya sebagai saksi yang kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Polri akan menggunakan kewenangan upaya paksa terhadap ke-6 tersangka itu. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa, ya, yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita ini kan. Apa upaya paksanya? Kan ada 2. Dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Sebagai pihak penyelenggara, MRS akan dijerat pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan, sedangkan 5 tersangka lain akan dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Aryo Wibowo dan Yusar Wardana melaporkan. Saudara, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19
Di Indonesia, hari ini sejumlah 598.933 kasus. Sementara kasus konfirmasi hari ini bertambah sebanyak 6.033 kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, kasus konfirmasi atau positif COVID-19 hari ini tercatat 6.033 kasus, sehingga jumlah total konfirmasi hari ini tembus 598.933 kasus. Penambahan 6.033 kasus baru terkonfirmasi positif setelah memeriksa 31.984 spesimen. Sementara untuk pasien sembuh sampai hari ini mencapai 491.975 kasus atau ada penambahan sebanyak 4.530 pasien sembuh. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia terjadi penambahan sebanyak 165 kasus sehingga kasus kematian total sudah mencapai 18.336 kasus. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan kasus aktif nasional masih mengalami peningkatan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Dan berikut pernyataan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Saspito. Kasus Baik, saudara, sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Malam. Segera kembali. Saudara, kembali bersama kami di Klik Indonesia Malam. Ya, Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan kasus aktif nasional masih mengalami peningkatan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Dan berikut pernyataan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Saspito. kasus aktif di tingkat nasional mengalami peningkatan. Per tanggal 6 Desember 2020, persentase kasus aktif nasional berada pada 14,46% atau naik 1,05% dibandingkan minggu sebelumnya. Ini tentunya bukan kabar yang baik. Peningkatan kasus aktif di tingkat nasional ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pasien COVID-19 yang saat ini dirawat maupun menjalani isolasi mandiri belum sembuh dari penyakitnya. Lonjakan kasus aktif ini kemungkinan besar disebabkan karena treatment yang diberikan belum berjalan dengan maksimal, sehingga mereka yang masih positif COVID-19 masih harus dirawat. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk benar-benar bekerja keras memberikan penanganan yang baik dan sesuai standar kepada para pasien COVID-19 sehingga mereka dapat segera sembuh. Apabila mengalami kendala dalam memberikan penanganan, seperti kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana, segera koordinasikan dengan Satgas Pusat agar segera dapat dicarikan solusinya. Saya juga meminta agar pasien COVID-19 dapat disiplin mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan terkait pengobatan yang dilakukan. Saudara, sejumlah informasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kami tayangkan dalam segmen Ruang Demokrasi. Ya, Saudara, penghitungan surat suara di Kabupaten Barito Selatan belum selesai dilakukan karena adanya temuan yang berpotensi mengakibatkan pemungutan surat suara ulang. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Ketua KPUD Kalimantan Tengah, Bapak Hermain Ibrahim. Pak Hermain, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermain, kami ingin mengetahui apa temuan yang diperoleh oleh KPU dan Bawaslu di Kabupaten Barito Selatan sehingga ada kemudian pemungutan surat suara ulang dan di TPS mana saja, Pak?
Baik, terima kasih. Perlu kami klarifikasi bahwa untuk Barito Selatan di Kalimantan Tengah itu masih potensi pelaksanaan pemungutan suara ulang. Itu terjadi di TPS 20 Kelurahan Buntok Kota, di mana ada satu orang yang melaksanakan hak pilihnya menggunakan pemberitahuan orang lain. Akan tetapi setelah diklarifikasi, yang bersangkutan ternyata juga sudah terdaftar di DPT di TPS 20 di Kelurahan Buntok Kota tersebut. Nah, jadi sampai saat ini masih potensi, dan sesuai dengan ketentuan PKPU 18 tahun 2020 bahwa kita untuk melaksanakan PSU setelah kejadian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Panwascam ke PPK. Dan informasi dari KPU Barito Selatan sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Panwascam ataupun dari Bawaslu Barito Selatan. Demikian terkait dengan Barito Selatan. Ya, Pak Hermain, bagaimana mengantisipasi dari pihak-pihak yang tidak puas dari hasil pemungutan ulang tersebut? Sekali lagi saya sampaikan ini masih potensi, Mas ya. Jadi belum ada rekomendasi dari Panwascam atau dari Bawaslu. Dari ketentuan itu paling lambat 2 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi sampai besok kita tunggu. Pada dasarnya KPU dalam ini KPU Barito Selatan sudah siap. Kita sambil menunggu saja rekomendasi dari Bawaslu atau dari Panwascam setempat. Ya, artinya sampai dengan sejauh ini belum ada antisipasi yang disiapkan oleh KPU setempat, Pak? Kita sudah menyiapkan antisipasi, kita sudah berkoordinasi dengan Bawaslu, berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan PPK setempat sudah kita koordinasikan, dan dalam logistik untuk PSU itu juga sudah siap. Intinya kita masih menunggu pencermatan dari Panwascam atau dari Bawaslu setempat. Baik, terima kasih Pak Hermain Ibrahim atas informasi Anda, Ketua KPUD Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak Hermain. Ya, Saudara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tengah menelusuri sejumlah pelanggaran pilkada di Kalimantan Selatan. Di antaranya politik uang dan surat suara yang telah tercoblos sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu juga terdapat TPS yang kekurangan surat suara berbeda dengan jumlah DPT namun telah diantisipasi oleh KPUD. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kasipiah mengungkapkan pelaksanaan gelaran pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Selatan kemarin berjalan dengan baik, kendati masih ditemukan adanya sejumlah pelanggaran. Sejumlah pelanggaran itu diantaranya politik uang, surat suara yang telah tercoblos sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan TPS yang surat suaranya kurang atau tidak sesuai jumlah DPT. Bawaslu saat ini terus menelusuri laporan politik uang dan surat suara yang telah tercoblos. Sementara untuk surat suara kurang telah diselesaikan KPUD dengan menyediakan surat suara tambahan. Ini masih kita tangani itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan kalau di Kota Banjarmasin sendiri ada kemarin itu ditemukan kekurangan surat suara ketika kotak suara dibuka, ternyata kurang dari DPT plus 2% untuk tambahan tersebut. Jadi tetapi kekurangan itu sudah bisa diatasi karena KPU Kota Banjarmasin itu sudah menyiapkan jika ada kekurangan surat suara yang masuk dalam kotak suara tersebut. Gelaran Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Selatan kemarin sempat terkendala dengan cuaca buruk. Meski ada kerusakan di sejumlah TPS, namun tidak sampai adanya pemungutan suara ulang. Selain itu, Bawaslu juga mendapat laporan adanya kekerasan kepada petugas TPS oleh salah seorang pemilih.